Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to Learning English. So this time I'm going to explain clausa, plural structure, and example sentences. So let's get started to it. Oke, sekarang kita belajar clausa. Klausa itu mirip dengan kalimat karena juga memiliki subjek and verb, kata kerja. Tapi perbedaan utamanya adalah klausa bisa menjadi bagian dari sebuah kalimat yang besar. Dan tidak semua klausa bisa berdiri sendiri. Secara umum ada dua jenis klausa. Yang pertama yaitu klausa utama, main clause atau independent clause. Klausa ini bisa berdiri sendiri karena sudah mengandung pemikiran yang lengkap. Jika kita menambahkan tanda baca di akhir, klausa utama bisa menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Contohnya, they eat. Klausa ini mempunyai subjek they dan verb eat, dan artinya sudah jelas, yaitu mereka makan. Terus yang kedua ada anak klausa, dependent clause. Anak klausa tidak bisa berdiri sendiri, artinya maknanya tidak lengkap jika hanya diucapkan sendiri. Anak klausa selalu bergantung pada klausa utama untuk memberikan makna yang utuh. Biasanya anak klausa diawali dengan kata penghubung seperti because, if, after, although, when, dan sebagainya. Contohnya yaitu because they are hungry. Jika hanya mengatakan ini, pasti bertanya-tanya why atau so what. Jadi artinya tidak komplit, yaitu karena mereka lapar. Apa ya? Kata kerja klausa dalam kalimat. Sekarang kita bedakan keduanya. Sebuah kalimat bisa berdiri dari satu atau lebih klausa. Gabungkan klausa utama dengan klausa untuk membuat kalimat yang lebih kompleks dan detail. Kita ambil contoh dari bagian sebelumnya, yaitu klausa utama they ate, mereka makan, dan anak klausa because they are hungry, karena mereka lapar. Mari kita menyatukan satu kalimat utuh, yaitu they eat because they are hungry. Mereka makan karena mereka lapar. Di sini klausa utama they eat memberikan ide utama, dan anak klausa because they are hungry memberikan alasannya. Keduanya saling melengkapi. Ingat, klausa adalah blok bangunan untuk membuat kalimat. Klausa utama bisa berdiri sendiri sebagai kalimat, dan anak klausa tidak bisa berdiri sendiri dan butuh klausa utama untuk melengkapi maknanya. Oke, sekarang kita lanjut materi plural structure. Plural structure adalah cara agar kalimat kita seimbang. Apa itu plural structure? Bayangkan, kalian sedang membuat daftar, misalnya daftar kegiatan hari ini. Kalian menulis makan, tidur, dan belajar. Semuanya adalah kata kerja, kan? Kalian akan menulis makan, tidur, dan membaca buku ini.
itu terasa janggal karena bentuknya tidak sama. Nah, itu paralel struktur, yaitu kita harus menggunakan bentuk gramatikal yang sama, some grammatical form, untuk semua hal yang kita sebutkan. Kenapa kita menggunakannya? Oke, biasanya paralel struktur dipakai saat menghubungkan beberapa hal dengan kata sambung atau conjunction dalam bahasa Inggris. Yang pertama kita bahas saat pakai kata sambung tunggal, yaitu and, but, or. Kalau kalian pakai kata-kata ini, pasti bentuk kata atau frasa di kiri dan kanannya sama. Contoh yang salah, he likes eating, to sleep, and reading. Ini salah karena bentuknya beda-beda. Kenapa salah? Karena kata-kata yang dihubungkan tidak sejajar. Di sini ada eating, bentuk ing, to sleep, bentuk to infinitive, and reading, bentuk ing. Mereka punya bentuk yang berbeda. Jadi, kalimatnya terasa aneh dan tidak rapi. Atau kalimat yang benar adalah he likes eating, sleeping, and reading. Nah, itu harus benar. Semuanya menggunakan ing. Semua kata yang dihubungkan dalam bentuk yang sama, yaitu ing. Kalimat jadi seimbang dan mudah dibaca. Yang kedua, saat pakai kata sambung pasangan, not only, but also, either, or. Kata ini selalu berpasangan. Aturannya membentuk kata setelah kata sambung pertama harus sama dengan bentuk kata setelah kata sambung kedua. Contoh yang salah yaitu she is not only a great singer but also as well. Satu kata benda dan satunya kata kerja. Kenapa salah? Karena setelah kata singer yang merupakan kata benda, kalimatnya tidak sejajar dibandingkan ada as well, sebuah frasa kata kerja. Bentuknya berbeda, jadi kalimatnya tidak seimbang. Contoh yang benar yaitu she is not only a great singer but also a great actress. Keduanya adalah kata benda. Sempurna kan? Kenapa benar? Karena di sini kedua bagian memiliki bentuk yang sama. Setelah singer ada kata benda dan setelah actress juga ada kata benda. Mereka sudah sejajar, membuat kalimatnya rapi dan profesional. Kenapa ini penting? Menggunakan paralel struktur itu sangat penting karena kalimat jadi lebih jelas dan orang langsung mengerti apa kalian maksud. Terlihat lebih profesional dan bikin tulisan atau ucapan kalian lebih rapi. Jadi, ingat aturan emasnya. Ketika menghubungkan beberapa hal, pasti mereka memiliki bentuk gramatikal yang sama, baik itu kata benda, kata kerja, atau frasa. Pastikan semuanya sejajar. Oke, kita lanjut dengan contoh kalimat. Contohnya yaitu kalimat ini merupakan klausa karena ada induk kalimat dan anak kalimat yang dihubungkan dengan kata and. Dan kalimat pertama subjeknya adalah the infant girls and verbnya adalah prodigious. Kalimat kedua subjeknya ada they am of the study and verbnya ada was.
karena kedua-duanya lengkap, keduanya adalah klausa independen. Kalimat selanjutnya. Kalimat ini merupakan klausa karena ada induk kalimat dan anak kalimatnya. Kalimat pertama, subjeknya ada the median duration and verbnya ada was. Kalimat kedua, subjeknya ada wish and verbnya ada is. Meskipun punya subjek is dan verbnya is, klausa ini bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Ia tergantung pada klausa utama. Kalimat selanjutnya. Kalimat ini menggunakan struktur paralel yang mendaftarkan 3 hal: gejala, elektrofisiologis, dan temuan laboratorium dengan menggunakan frasa kata benda dengan pola yang sama. Yang keempat, kalimat ini menggunakan klausa karena ada induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat pertama, subjeknya adalah the study population dan verbnya adalah consistent. Kalimat kedua dimulai dengan kata who. Klausa ini tidak bisa berdiri sendiri dan menjelaskan lebih lanjut tentang pretense pada klausa utama. Selanjutnya, kalimat ini merupakan struktur paralel. Semua inti dalam daftar ini adalah frasa kata benda yang berstruktur sama. Ini menciptakan keseimbangan. Kalimat selanjutnya, di kalimat ini menggunakan struktur paralel untuk mendaftarkan 3 jenis arteri yang masing-masingnya adalah frasa benda, menunjukkan kesamaan dalam penyajiannya. Kalimat selanjutnya, kalimat ini merupakan klausa karena ada induk kalimat dan anak kalimatnya. Klausa induk mempunyai subjek this, kata kerjanya adalah is, dan klausa anak satu ada who, subjeknya, dan cluster, kata kerjanya. Kalimat selanjutnya, kalimat ini merupakan klausa karena memiliki induk dan anak kalimat. Kalimat pertama yaitu subjeknya this style of the art treatment, kata kerjanya adalah was ported. Kalimat kedua, subjeknya wish dan kata kerjanya showered. Kalimat selanjutnya, pada kalimat ini merupakan klausa karena ada induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat pertamanya subjeknya adalah it dan kata kerjanya ada is. Kalimat kedua, subjeknya tree and kata kerjanya adalah are. Contoh selanjutnya, pada kalimat ini merupakan
klausa karena ada induk kalimat dan anak kalimatnya. Kalimat pertama subjeknya adalah the last 10 years and first information. Kata kerjanya adalah will not. Kalimat kedua maksudnya subjeknya adalah multiple words dan kata kerjanya adalah violet. Oke, kalimat selanjutnya. Kalimat tersebut memiliki dua karakteristik. Yang pertama klausa dan yang kedua parallel structure. Yang pertama klausa. Kalimat ini adalah contoh dari kalimat majemuk complex tenses yang terdiri dari 3 klausa utama main clause yang dihubungkan oleh konjungsi koordinatif and. Setiap klausa bisa berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh dan subjek serta kata kerjanya sendiri. Klausa pertama, two friends and their tense implant. Subjeknya adalah two friends dan kata kerjanya adalah had implanted. Klausa kedua yaitu one piece on stands in the. Subjeknya adalah one piece dan kata kerjanya adalah had implanted. Klausa ketiga subjeknya ada on plane dan kata kerjanya ada had implanted. Yang kedua, parallel struktur. Kalimat ini menunjukkan parallel struktur karena 3 klausa yang dihubungkan oleh kata kalimat and dan memiliki bentuk gramatikal yang serupa. Ketika klausa tersebut mempunyai pola yang sama, yaitu jumlah pasien, jumlah jenis dan independen. Pola yang konsisten ini membuat terasa seimbang dan mudah dipahami yang merupakan tujuan utama dari parallel struktur. Meskipun subjek dan objeknya berbeda, misalnya to impress plus on face dan thesis or first stance, struktur dasar klausa-klausa tersebut tetap sejajar. Kalimat selanjutnya. Kalimat ini merupakan klausa karena ada induk kalimat dan anak kalimatnya. Kalimat pertama merupakan induk, subjeknya adalah your everything stands and kata kerjanya adalah warehouse. Anak kalimatnya, subjeknya yaitu buku dan kata kerjanya adalah write food. Kalimat selanjutnya. Kalimat ini merupakan klausa, yaitu kalimat pertama subjeknya ada sleep, expeding, stance, teknologi dan kata kerjanya is asset. Kalimat kedua subjeknya ada it's a pollution dan kata kerjanya ada would not been well they adopted. Kalimat selanjutnya. Kalimat ini merupakan klausa karena ada induk kalimat dan anak kalimatnya. Induk kalimatnya, subjeknya ada the most processing interest for stance dan kata kerjanya adalah is. Kalimat kedua, subjeknya ada the listen dan kata kerjanya adalah efforts. Contoh kalimat selanjutnya. Kalimat ini merupakan klausa. Kalimat pertama, subjeknya ada di David's dan verb-nya ada di are composed. Kalimat keduanya ada subjeknya ada wish dan kata kerjanya ada is. Kalimat selanjutnya. Kalimat ini merupakan klausa
kalimat pertama, yaitu subjeknya ada a high rate of at first, dan verbsnya ada kata was observed. Kalimat keduanya ada subjeknya ada it, dan verbnya ada was associated. Kalimat selanjutnya, kalimat ini merupakan klausa. Kalimat pertamanya subjeknya yaitu it, kata ganti yang menunjukkan pada all friends included in the study. Kata kerjanya yaitu is. Kalimat keduanya adalah all friends. Kata kerjanya yaitu heart provided. Contoh selanjutnya, kalimat tersebut merupakan klausa karena ada independent clause dan dependent clause. Kalimat pertama subjeknya ada char flop up, dan verbnya ada was available. Kalimat keduanya ada prince, dan kata kerjanya ada underwent. Kalimat selanjutnya, kalimat ini adalah klausa. Kalimat pertama subjeknya ada dependent group CVR. Kalimat ini memiliki dua subjek yang berbagai satu kata kerja atau predikat yang sama. Kata kerjanya yaitu observe, kata kerja yang dipakai untuk kedua subjek. Kalimat kedua subjeknya ada to, how, one, not, a, more. Frasa ini berfungsi sebagai subjek dengan inti subjeknya adalah those, dan verbnya ada will not. Internet, predikat pasif yang menunjukkan bahwa subjek tidak melakukan tindakan tetapi dikenai tindakan. Kalimat terakhir, kalimat ini merupakan klausa karena ada induk kalimat dan anak kalimatnya. Induk kalimatnya subjeknya yaitu the study, dan kata kerjanya yaitu noted. Kalimat kedua subjeknya yaitu the, dan kata kerjanya yaitu was. Okay, so in conclusion, today we have learned about clausa, parallel structure, and how to use them in sentence. Understanding this will help write and speak more clearly in English. Keep practice and you will see your English skills improve step by step. Thank you for watching and see you the next lesson. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.